Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rekan-rekan sekalian, mas-mas yang ganteng-ganteng, mbak-mbak yang cantik-cantik, sujo rame. Alhamdulillah ta'ala. Sehingga kita nangin nambah piro. Minggu kemarin yang nggak datang siapa? Satu. Wih, minggu kemarin datang. Minggu kemarin enggak, 2, 3. Laki-laki ini nambah 3. Ya toh? Kamu datang enggak minggu kemarin? Oh, 4. Mau ngacung. Kowe teko kowe. Ketok mangane akeh kok. Absense yang dari Bulu ngacung. Ngacung. Piye KTP-mu ngendi? Masya Allah. Yang dari Songgorunggi, alhamdulillah enek meneh, ngaku-ngaku. Yang dari Celep, nggak ada. Alah, dideleke KTP nih. Baik, rekan-rekan sekalian, ya nongkrong neng masjid ya, lebih enak, lebih asik daripada nongkrong neng pinggir jalan. Maka tema kita apa? Ayo, tok hadiah lo, jawab tok hadiah. Tema kita apa? Ayo, ngacung se. Nah, sing ping kae, kok se, engko enek gilirane. Oh, aku menunggumu di sini. Oh, tenan aku mau nunggu tenan kok. Terkese. Kae lho, mburimu. Ono lho. Isen. Rasa isinan to. Monggo Mbak, ngono lho. Rasa isinan. Ya, di sini aku menunggumu. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat ke kita. Nikmat apa aja wis? Udah, ayo, pasarannya udah, ayo. Udah, ayo dengerin. Pasarannya udah. Halo, udah ya. Maka nikmat Allah itu banyak sekali, gitu. Maka nikmat yang paling harus kita syukuri apa? Ayo, ngacung. Kowe rasa ngacung tak tunjuk. Sapa wingi jeneng? Lali aku. Ki Fajar, oh Rizki ya, oh ndang. Apa Riz? Wingi wis jajar iki. Nikmat sing paling besar yang harus kita syukuri. Wis ganti pertanyaan, ngacung sik jawab ya. Kose, ngacung tak tunjuk jawab. Oke? Cara mainnya gitu ya. Nah, jadi nikmat yang harus kita syukuri minggu lalu sudah kita sampaikan, yaitu nikmat hidayah. Masih jadi orang Islam. Karena kalau kita nggak Islam, ya maka kita nggak akan dapat garansi masuk surga. Nah, kemudian ben dadi wong Islam yang, halo Mbak, jangan rame Mbak. Biar jadi orang Islam yang nyenengke, biar jadi orang Islam yang enjoy. Gimana caranya? Ayo ngacung. Dah ngacung kok kowe. Hah? Apa? Rajin ibadah. Kose, belum ke situ. Ayo apa? Ngacung. Biar kita bisa enjoy jadi orang Islam, kita harus rajin ibadah ya, cuman sebelum itu apa? Apa? Menaati aturan Islam. Ya, untuk mentaati aturan Islam itu piye gitu loh. Wih maksudku. Biar kamu tahu aturan Islam yang mana yang dilarang, yang mana yang diperintahkan. Caranya gimana? Caranya ngacung oh, ayo ngacung yang dur. Ora popo. Aduh. Podo kaya kancamu. Carane majelis ilmu. Ya. Nek ora apa-apa dem loro ya. Jawab kok, dem loro. Nek aja disuwek, dem loro. Karo sebelahmu aja karo sing iki. Kira jawab. Ya. Ayo Mbak, perhatikan. Iki oke lho hadiah, maneman nantine tak go mulih meneh gitu. Nah, jadi ketika kita kemudian sudah paham bahwasanya jadi orang Islam itu adalah sebuah karunia yang besar, nikmat yang besar. Bahkan dikatakan inad dina indallahi Islam, agama yang diterima oleh Allah itu cuma Islam, bukan yang lain. Maka biar kemudian kita paham bagaimana nikmatnya jadi orang Islam, maka kita harus bermajelis ilmu. Nah, orang-orang yang bermajelis ilmu insya Allah tidak galau. Ayo minggu lalu apa? Sebutkan apa yang membuat kita tidak galau. Kemarin minggu lalu kita udah belajar 3 poin
Nah, ayo sebutkan, silakan ngacung. Ngacung sih, ngacung tak tunjuk jawab. Nah, sing biru saiki. Ora sing amplopan mbuh isine piro iki? Wah, isine wis wis pokoke oleh akeh cacahe itu. Cacah lembarane maksudnya gitu. Sing biru saiki, ndang. Minggu lalu, ayo. Lah tak kira iki. Tes. Ayo, Mbak, Mas, ngacung. Apa? Satu apa? Jangan lari dari majelis ilmu. Nomor loro. Nomor telu. Wah, bersemangat menjalankan sholat. Terke kowe kuwi lho. Lho, nggone mbake sing lambi kudung biru. Ngomong sing apik ngono lho. Monggo, Mbak. Ya, jadi agar kita enggak galau, agar kita enggak agar kita enggak bingung, urip itu biar tenang, biar damai, maka kita harus satu berzikir. Baik zikir dalam artian yang sempit, wirid, astagfirullah, kakek zikir, atau kemudian yang kedua zikir dalam arti yang luas yaitu bermajelis ilmu, kemudian yang kedua bertauhid, yang ketiga rajin sholat. Orang-orang yang enggak sholat itu biasanya ruwet uripe, mesti. Mbok sugiyo kaya ngapa mesti ruwet uripe. Maka ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Maka tema kita malam hari ini adalah memperjelas lagi. Jane kita itu saling menunggu di mana sih gitu loh. Yaitu di majelis ilmu. Jadi ben kita jadi orang-orang Islam yang seneng dengan Islam, enjoy jadi wong Islam, paham jadi wong Islam. Saya itu punya teman SD dulu. Omahe ora adoh kok kene Karangturi ngono gitu. Dulu ya setahu saya dia TPA ning masjid gitu kan. Ya rajin sholat gitu kan. Tapi sekarang saya dengar dia udah pindah agama gitu kan. Maka kenapa orang itu pindah agama? Ya karena tadi itu dia nggak paham agamane opo gitu. Maka pentingnya kita bermajelis ilmu adalah untuk mempertahankan diri kita agar kita terus enjoy dalam beragama. Makanya di sini aku menunggumu, di sini kamu tak tunggu. Maksudnya ya di tempat ini, di majelis ini kita belajar supaya kemudian kita jadi wong Islam sing enjoy gitu loh. Jadi kita jadi wong Islam itu yang kemudian oh iya, Islam ki ternyata penak, Islam ki ternyata asik, Islam ki ternyata gayeng, wong Islam ki ternyata nyenengke, wong Islam ki ternyata api, gitu-gitu loh. Tapi untuk sampai ke sana ya kita harus belajar. Makanya kita ingatkan lagi kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Orang-orang sing ngaku iman kuwi atine bakal tenang mergo zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah atimu dadi tenang gitu loh. Jadi orang kuwi nek iso zikir tenan, iso faham tenan bagaimana kemudian zikir, bermajelis ilmu dengan baik, kudune lo ya atine kuwi tenang. Makanya kemarin yang bimbingan konseling masih datang nggak atau udah nggak datang? Halo, yang kuliah bimbingan konseling kemarin nggak datang? Oh, itu kan tanya bagaimana kemudian mencegah kenakalan remaja, bencah nom-nom ora dugal-dugal gitu kan. Maka kemarin saya jawab apa? Majelis ilmu. Jadi kalau cah nom wis ra gelem ngaji, akhire sing bisiki setan. Pernah tak ceritakan di sini pas kajian bapak-bapak di Kalimantan, cah nom umur 18 tahun, ada yang 18 tahun, sing lanang iki. 18 tahun ada. Mas, berapa umurmu, Mas? 19, sebelah 20. Oh, malah lu tua gue. Sing iki berarti mutu iki. Muka tua. Ora usah guyu wong padha lho. Jadi 18 tahun umure, ya toh. Goro-goro dipedhot karo yange, ya toh. Akhire ketemu karo kancane dijak mabuk. Jadi orang majelis ilmu tapi majelis mendem gitu kan. Ketemu karo kancane dijak mabuk. Begitu kemudian mabuk cerita aku bar patah hati ngene gitu kan. Lalah HP-ne rusak sisan gitu kan, ra ndedit. Akhire mbuh setan kok ngendi gitu kan. Kemudian dia mendatangi rumah mantannya itu, lampune ngarep dipateni, bapakane metu,
dipateni sisan yoan, mboke dipateni, adik loro dipateni, sakyange mau dipateni gitu. Jadi mateni 5 orang 18 tahun goro-goro mendem, goro-goro gaul karo wong ra cetha, karo kanca ra cetha gitu kan. Akhirnya apa? Matilah itu 5 orang itu. Kemudian dia lari dari rumah itu membawa HP 3 biji sama golek-golek duit yang memang anak orang duwe. Lalah di rumah itu dia cuma nemu duit 353.000. Coba nyawa 5 orang diganti dengan HP 3 biji dan 353.000, kan sepele banget, murah banget toh nyawa toh. Mergo apa? Endem gitu kan. Makanya Nabi SAW mengatakan almar'u ala dini khalilihi, menungso kuwi tergantung kancane. Kowe kekancan karo sapa, fal yang dur man yuqalilu mayyukhalilu, maka lihatlah siapa temanmu. Nek kamu berteman sama waria, lama-lama kamu jadi waria. Kamu teman sama perokok, lama-lama kamu ngerokok. Kamu berteman sama pemabuk, lama-lama kamu ikut mabuk. Kamu berteman sama orang-orang yang nggak normal, ya lama-lama kamu juga ikut nggak normal gitu loh. Maka yang harus kita pahami, pentingnya punya komunitas, pentingnya punya majelis yang baik, pentingnya ngumpul dengan teman-teman yang baik untuk mempertahankan diri dari apa? Dari fitnah, dari segala macam hal yang kemudian bisa menyesatkan kita. Salah-salah ngombe ciu ditambahi bensin mati gitu kan, tambahi autan bablas gitu kan. Ketika kita sudah mati kemarin, kalau masih ingat, dia ngomong, ditanya malaikat, kenapa kamu mati? Kemudian dia mengatakan kunna mustad'afina fil ard, kami ini orang-orang lemah, orang-orang bodoh, orang-orang tertipu, dihapusi kancaku gitu kan. Tapi kata malaikat apa? Alam takun ardullah fatuhajiru fiha. Bukankah kamu tahu kalau bumi Allah luas? Ning bulu ene Masjid Nurul Iman, ene pengajian remaja, ngopo kowe ra mangkat? Malah kowe pilih konconan karo tukang mendem. Akhirnya kowe mendem, mati overdosis, ora kanggo alesane ketika sudah sampai akhirat. Ayo Mbak yang arisan ayo. Nek wis entuk wis meneng Mbak. Halo. Yang arisan. Nah, ya, jadi yang harus kita pahami bahwasanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atine jembar, ora bakal sumpek, sehingga Allah kemudian mengkritik orang-orang yang enggak mau mendekat ke rumah Allah, enggak mau mendekat ke majelis ilmu. Dikatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wong-wong sing ra gelem nyedak ning majelis zikir, majelis ilmu, gak gelem ngaji, gak gelem kenalan karo kiai, karo ustad, karo guru ngaji, entek tuwek ra iso maca Quran gitu kan, ra paham wong Islam sing bener kuwi piye, maka kata Allah Subhanahu wa taala takeke urip sing sempit, duwite akeh ning sumpek, bojone ayu ning tetep bingung golek selingkuhan, duwite wis akeh bingung korupsi meneh, wis korupsi duit wis, korupsi lemah jaratan wis gitu kan, sampai korupsi aspal wis, semen wis, pasir wis gitu kan, ya sampai akhirnya BLT ya dijiko gitu kan. Banyak kasus kayak gitu ning daerah sana, daerah Pekalongan atau mana itu, ada lurah itu ngentekke dana desa tinggu nyawer penyanyi dangdut coba. Padahal kan itu jatahe wong-wong ra duwe, jatahe masyarakat kampung kan. Itu kenapa? Karena nggak mau ngaji, nggak ngerti mana halal haram, kabeh dituabrak gitu kan. Maka ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Andaikan kebenaran itu menuruti hawa nafsu manusia. Jadi yang jenenge kebenaran itu kadang nggak penak memang. Konsolat yo mungkin ra penak turu gitu kan, penak main FF ya kan timbang salat gitu kan. Kon poso ya ra penak mangan ngombe es teh panas-panas ya kan. Tapi Allah mengatakan apa? Andai kata kebenaran itu menuruti nafsu manusia koyok nafsune wong, maka langit karo bumi kuwi rusak itu. Mergone apa? Do kere-keran gitu kan. Wis bumine nggo rebutan cek kurang, langit nggo rebutan, aku bintang kae. Nek memang akhirnya kebenaran itu diukur dari itu. Makanya pertanyaan Pak Dokter kemarin minggu lalu, wonge renek gitu kan. Itu kan ditanyakan, apakah kemudian kebenaran itu harus sinkron dengan kekayaan? Tidak. Kalau emang iya, maka wong sing paling bener kuwi sapa? Nek hadiahe sapa ayo kemarin minggu lalu? Kalau kebenaran itu harus sinkron dengan kekayaan, maka orang yang paling bener, paling berhidayah harusnya
Mas, piye? Minggu lalu. Jokowi ngawur. Sekombe sik ah. Sapa? Korun. Aduh, sakmene kairane sing ngacung. Kalau kebenaran itu harus sinkron dengan pangkat, maka yang wong sing paling bener kudune sapa? Sapa? Kok korun meneh? Korun wis koncone korun sapa? Ngacung, Mbak. Aduh, sok rada sing ngacung. Ngacung kok. Wong salah rata seneni lho, ngacung kok. Malah Fir'aun, Masya Allah gitu ya. Jadi nggak ada kaitannya kebenaran dengan kekayaan, nggak ada kaitannya kebenaran dengan pangkat, kekuasaan, nggak ada kaitannya. Nah makanya Allah mengatakan kalau memang kebenaran itu kaitannya dengan hawa nafsu, maka langit bumi ini rusak. Mergone apa? Ya orang akan menurutkan hawa nafsu gitu loh. Ketok hebat ki nek iso ngrayah bojone tanggane gitu kan. Ketok ganteng dhewe, ora kuwi salah justru gitu loh. Itu. Udan ya, alhamdulillah. Berarti nanti tekan jam 10 berarti. Kemudian Allah mengatakan lagi, sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka peringatan, yaitu berupa Al-Quran, tapi mereka berpaling dari peringatan tersebut. Majelis ilmu ada, nyun ngapunten Mbak, yang di luar mbok masuk pintunya ditutup biar suara hujannya nggak masuk gitu kan. Nah yang depan rotok maju boleh, yang belakang maju ya boleh, monggo, biar Mas Fajar ben ketok ganteng gitu. Yang jenenge Fajar kowe tak to. Renek liyane. Oh iya toh. Ayo maju Mbak. Biar suara hujannya nggak masuk, biar nggak berisik. Ya, jadi orang-orang yang kemudian merasa benar padahal tidak di atas kebenaran, itu luput-lupute kadoan. Bahkan Allah mengingatkan yang namanya hidayah itu ada bertebaran di masjid-masjid, ada di majelis-majelis. Kenapa kowe ra melu? Ya tentu saya berharap temennya jenengan yang kemarin ada kok saya kira mangkat, ya muga-muga pengajian di tempat liya gitu loh. Jangan sampai orang pengajian ning ngene ning kono ya malah pengajiannya pengajian ra cetha, kan repot kayak gitu. Maka kemudian apa yang harus kita pahami, yang namanya nafsu, nah itu biasa nih ngejak sing elek. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sing jenenge nafsu kuwi mesti bisiki sing elek-elek. Nek bahasane beberapa orang itu nafsu itu mesti ngajak sing penak-penak. Ning penak dalam tanda kutip, penak yang semu. Ada pemuda daerah sini dekat sini, itu moto ning jero kulkase kuwi enek botol ciu di foto. Kemudian dia nulis ning medsos iki, yang membuatmu tenang hari ini hanya kamu. Ngomongnya botol ciune kuwi mau ya enek isine gitu kan. Itu ketenangan yang semu gitu loh. Orang yang narkoba dia akan merasa tenang kalau pakai narkoba, tapi nek efek entek ya dia stres, panas badannya, pusing dan seterusnya. Orang yang biasa melakukan perzinahan, ya dia akan merasa happy kalau kemudian gonta-ganti pasangan, padahal itu yang salah gitu kan. Maka nafsu iku mesti ngongkon sing elek-elek, mesti wis to. Yang jenenge nafsu kuwi ngongkone sing elek-elek. Sing ngomong sapa? Gusti Allah, innan nafsa la'amarum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu nyuruh kepada yang buruk kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Jadi ada nafsu yang diberi rahmat, yaitu apa? Nafsunya seorang suami kepada istrinya, itu bener. Kowe ndek duit, sangka duit kuwi kowe luwe terus mbok tukokke ayam bakar, betul. Tapi nek mbok tukokke daging babi, ya itu nafsu sing salah, gitu ya. Jadi nafsu itu ya diperlukan, tapi harus di atas rahmat Allah. Lah rahmat Allah itu apa? Petunjuk, ben ngerti halal haram kaya sing diomongke sapa jenengmu? Hadi ya. Hadi mau kan jawab mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka ben iso ngono ya majelis ilmu solusine gitu nggih. Maka kita masuk di berikutnya, yaitu Allah melarang kita untuk ikut sama orang-orang yang tersesat. Allah mengatakan wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan jangan kamu ikuti orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat kami.
Gusti Allah wis ngilike lho, aja kekancan karo tukang mendem, aja kekancan karo tukang maling, aja kekancan karo tukang main, aja kekancan karo copet, rampok, begal, aja kekancan karo wong ala-ala. Gusti Allah sing ngilike. Kenapa? Di sini kemudian dikatakan wattaba'a hawahu, mergone dhek memperturutkan hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan semua urusane mengko dadi elek. Kowe duwe kanca tukang main, daerah ndek duit go main, duitmu dijikuk dinggo main. Kowe duwe kanca tukang ngrebut bojone wong, suwe-suwe bojomu dijikuk. Kowe duwe kanca pemabuk, dhek suwe-suwe ngajak kowe mabuk, parah meneh ngongkon kowe nukokke minuman keras dan seterusnya. Maka rumusnya kalau ketemu dengan orang-orang jelek, ora kekancan karo kowe, ora popo. Nek wong Jawa Timur ngarani rapateken. Gak apa-apa. Maka kita harus mengukur teman itu dari apa? Dari apakah kita tambah baik atau tambah buruk. Nek kita berteman dengan seseorang menyebabkan kita tambah jauh dari masjid, berarti elek. Nek kita berteman dengan seseorang menyebabkan kita tambah kurang ajar sama orang tua, berarti jelek. Nek kita berteman sama seseorang kemudian menyebabkan kita makan makanan haram, minuman haram, maka itu berarti teman yang jelek. Tinggalkan, gak penting gitu kan. Ora kekancan karo kowe, ora popo gitu kan. Maka Allah berjanji buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh, man amila solihan min dakarin au unsa, sapa wonge wae lanang popo wedok, wa huwa mu'minun, dia beriman dan beramal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, urip ning donya takei kepenak. Sing ngomong sapa? Gusti Allah, bukan saya cuma nyampaikan. Kemudian wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kowe engko nek mati kabeh dilebokke ning nggon papan panggonan sing jenenge surga, mergone kowe ning donya beramal yang baik dan beriman. Wis iman, amal baik, uripe penak, ora sumpek mlebune surga. Jos gitu. Ora iman, ora salat, mendeman, mati overdosis, ya neraka lah gitu kan. Ya, oleh karena itu maka ini harus kita pahami bahwasanya kebaikan kita ya untuk kita, termasuk keburukan kita, kedoliman kita pada diri kita, yaitu nanti akan berpulang pada kita. Kita jadi apapun ya kembali kepada kita. Kowe milih elek, ya kowe sing dadi elek. Bahkan nanti ning akhirat, ya kamu tetap yang mendapatkan balasannya. Ya, parah lagi orang tua kita pasti sedih gitu. Oleh karena itu rumusnya adalah kamu dekat pada hidayah, maka uripmu penak. Kamu jauh dari hidayah, artinya kamu sesat, maka uripmu sumpek. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Sapa wong sing pengen dikasih hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk terima Islam. Salat mangkat, nek iso nganti plong, berarti kowe entuk hidayah. Tapi nek krungu wong adzan kok sumpek, hati-hati ya jojo, kamu enggak dapat hidayah. Kemudian wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annaha ma yas'atu fis sama. Wong-wong sing kemudian enggak dapat hidayah, tersesat, dijak masjid wegah, dijak pengajian wegah, dijak poso wegah, dijak salat wegah, maka artinya sumpek kata Allah. Kayak apa? Kayak orang yang kemudian dibawa naik ke langit enggak bisa napas, sesek ning atmosfer sana kan enggak ada oksigen toh, enggak bisa napas ketika orang ditekak gitu. Nah, maka yang harus kita pahami apa? Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Kuwi kabeh didadekke elek, didadekke siksaan buat orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang, kamu kalau lihat ada orang kok uripe ruwet gitu kan, itu gampang rumusnya. Mungkin dhek ora iman. Oh, dhek ngakune Islam, mungkin ra salat gitu kan. Oh, salat, mungkin dhek makan makanan haram. Ada orang sholat yang mendem ya enek gitu. Kayak mendem-mendem kayak sholat ya enek orang kayak gitu. Nah, sehingga apa rumusnya? Kalau kita jadi orang hidup boleh bebas, tapi ada aturannya, koridornya, yaitu agama. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al mahbusu min hubisa man hubisa qalbahu an rabbih ta'ala wal maksuru man asirahu hawahu. Orang-orang yang terpenjara hatinya tapi terpenjara dalam penjaranya Allah, di atas keimanan, di atas ketakwaan,
itulah orang-orang yang baik. Tapi orang-orang yang terpenjara oleh nafsunya, maka itulah orang-orang yang merugi, orang-orang yang binasa. Titik-titik ngetut ke hawa nafsu, titik-titik ngetut ke hawa nafsu, itu repot gitu. Sehingga apa? Ketika kemudian kita ngomongkan di sini aku menunggumu, maka kita menunggu apa? Majelis ilmu, majelis zikir. Allah Subhanahu wa taala sampai menyebut Al-Qur'an itu sebagai ad-dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi nama lain dari Al-Qur'an itu ad-dzikra, maksudnya adalah sebagai kitab yang memberikan peringatan kepada kita tentang halal haram, tentang surga neraka, baik buruk, bakti dan durhaka, semua ada di situ. Neng untuk paham maka kita perlu ke majelis ilmu. Sehingga disinilah aku menunggumu, kami menunggumu, kita menunggumu. Dan nanti kalau kemudian kita sudah sama-sama di atas hidayah, maka insya Allah nanti kita akan kumpul bareng-bareng ning surga. Ngono bro. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Sehingga ad-dzikra itu dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl, dikatakan bil bayyinati waz zubur, dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu bisa menerangkan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan Al-Qur'an kepada kamu agar kamu bisa menerangkan kepada manusia tentang apa yang telah diturunkan kepada mereka, supaya mereka mau berpikir. Artinya apa? Al-Qur'an kalau kamu nggak bisa baca, belajar membaca. Wis iso maca, lancarno. Nek wis lancar, apalno semampumu. Nek wis mampu, wis apal sebagian atau semuanya, maka belajarlah tafsirnya. Kenapa? Karena hakikatnya dari Al-Qur'an, jazakallahu khair. Oke menom. Ya, maka hakikat dari Al-Qur'an itu adalah ad-dzikra tadi sebagai bahan peringatan gitu loh. Jadi kamu harus pahami sini. Orang mau ngertine Al-Fatihah karo kul huwallahu tok gitu loh. Nah, ben ngerti ya majelis ilmu. Dijelaskan ayat per ayat, dijelaskan kowe mau ngomong apa. Makanya kan minggu lalu kan kita tanya mau tema apa, silakan didiskusikan agar sesuai dengan kebutuhan kita. Karena yang namanya Al-Qur'an itu adalah sebuah wahyu yang harusnya memberi solusi buat kehidupan. Sehingga yang namanya majelis zikir itu adalah majelis kita diingatkan tentang hakikat kita sebagai makhluk, dan kemudian kita nanti akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai makhluk kita harus kemudian menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Jum'ah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Kalau kamu dipanggil untuk sholat Jumat dan buru-buru untuk zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah di sini maksudnya apa? Jenengan suruh menghadiri khutbah Jumat, ngrungokke khotibe ning dhuwur mimbar. Khotibe menjelaskan apa disampaikan gitu. Ini untuk laki-laki. Untuk perempuan di rumah saja. Mikir ning jopo ya melu ngrungokke ya entuk. Tapi kalau masjid sini ada jamaah sholat Jumatnya juga dibikin buat perempuan juga nggak apa-apa kalau mau Jumatan, nggak dilarang juga gitu kan. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga kalau kita sudah paham yang namanya zikir itu adalah ilmu, ya toh artinya nggak cuma zikir toh, itu zikir dalam artian yang sempit, artian yang luas adalah majelis ilmu. Maka Allah meminta kita nek masalah bertanyalah kepada ahli ilmu. Allah mengatakan dalam Quran surat An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang punya ilmu kalau kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti hukum waris, tanya sama yang ngerti hukum waris. Kamu nggak ngerti cara berdagang yang benar, tanya sama ustadz yang paham tentang ilmu perdagangan. Kamu punya anak mau ngasih nama sopo bingung gitu kan, ya tanya sama orang yang paham. Terus kamu misal punya orang tua bingung isi ngopeni sopo, ya tanya sama ustadz yang paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ahli dzikir di sini adalah orang yang punya ilmu, bukan orang sing seneng dzikir. Wong seneng dikir nek ditekoki nek daerah duwe ilmu agama ya nggak bisa jawab dengan baik, paling ya jawabannya ya sak-sake gitu kan. Maka yang harus kita pahami adalah orang yang ahli dikir yang dimaksud di sini adalah ahli ilmu gitu kan. Dan ilmu yang paling baik adalah ketika di dalam majelis itu dia katakan atau diajarkan iki lho dalile Quran, iki lho dalile sunnah. Itu ilmu yang paling baik. Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara yang kalau kamu ikuti kamu nggak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan
sunnah. Kuwi bukan maksudnya kuwi tuku Quran mbok dekek ngomah, tuku buku hadis mbok dekek omah ning ra tau diwaca, bukan. Tapi maksudnya ya kamu baca, kamu nggak paham cari majelisnya. Masjid sini sudah ngadakan, tinggal mangkat tuh penak toh. Tinggal mangkat, ranti motor nebeng kancane gitu kan. Lagi loro ya nyuk gendong kancane ya itu jar malah turu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini aku menunggumu, berarti kita menunggu atau berada di mana? Ngacung yang bisa? Ayo Mbak, ngacung Mbak. Ya orang kata gitu. Berarti kesimpulannya apa? Kita menunggumu, berarti menunggu di mana? Ngacung. Ngacung. Nah, mana Mbak? Majelis ilmu. Kayak gile. Alah, buang muka kayak lo. Mbak saya kudung coklat ya lo. Untuk ganjaran gue. Lah kleru toh. Jadi kita ditunggu di majelis ilmu. Nah majelis ilmu yang baik yang mengajarkan apa? Ngacung lagi wae lo. Majelis ilmu yang baik yang mengajarkan apa? Lagi wae. Urung enek 10 menit. Ayo ngacung lagi. Waduh. Wah, mosok sakmene bali rene sing jawab. Lagi wae lho. Halamane rong tak pindah lho. Taraktu fikum amro ini lan tadilu matamasaktum bima kitaballah wa sunnati lho. Bahasa Arabe kuwi. Berarti majelis ilmu yang baik, majelis ilmu yang mengajarkan apa? Aduh. Apa Mas? Jawab apa ora apa? Apa? Aduh. Ya aku ya bener, tapi maksudnya bukan itu. Tadi lo udah tak kasih tahu bahwasanya majelis ilmu yang baik adalah majelis ilmu yang mengajarkan apa Mbak? Nah, ayo Mas, lambi abang terkei Mbak. Ning Mas Mbak kae. Ning buri kae. Teka ono, yang mana? Nah, ngacung Mbak. Nggak bingung salah ngekek ya. Ya. Jadi majelis ilmu yang baik itu yang ngajarkan Al-Quran karo sunnah, yang membuat kamu paham dadi wong Islam, ya kudungan sing bener ki piye gitu kan, sama orang tua bakti ki piye gitu kan, cara salat sing bener ki piye, ayo ngomong ke cara salat ki, ngomong ke cara salat. Setelah kita rukuk gerakannya namanya ngacung ning dhuwur apa? Dungane piye? Nyo. Maju dhewe. Oke. Salat ya. Jadi belajar cara salat yang baik, yang benar. Jangan sampai kemudian kita jadi orang Islam, orang ngerti corok sholat. Nah, kemudian orang-orang yang senang ke majelis ilmu, maka endingnya diharapkan atine ayem, tentrem, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Itu maknanya kon dikir subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, apa wae sing kowe iso. Tapi makna yang lebih dalam lagi adalah majelis ilmu. Dengan kamu bermajelis ilmu, kamu tahu halal haram, kamu atimu iso tentrem, ayem, penak gitu kan, ora sumpek, ora galau, ora bingung, ora dibisiki setan sing ora-ora gitu kan. Di Surabaya, kalau tadi kan di Kalimantan ya, di Surabaya atau Sidoarjo saya lupa, tahun lalu ada 3 anak muda, ketoknya SMP atau awal-awal SMA gitu, main game tiga-tigane. Nah, tiga-tigane main game. Sing loro anake wong ora duwe, HP-ne elek. Sing siji anake wong sugih, HP-ne apik, top up-e akeh gitu kan. Akhirnya sing loro iki sepakat karo kancane, piye nek kancane dhewe kuwi dipateni wae, HP-ne dijikuk. Dilakoni ngono kuwi. Akhirnya kancane dipateni demi jikuk HP-ne karo top up-e dientekke nggo main game. Coba. Maka yang harus kita pahami apa? Orang-orang yang paham kalau game itu sesuatu yang nggak berguna, menurutku nggak berguna ya, gitu kan. Maka tentu dia akan mencari yang lebih berguna, ilmu. Tinggal saiki kowe meh ngopo? Kowe meh dadi ahli mesin, ya belajar mesin. Kowe pengen dadi ahli pertanian, belajar pertanian.
Kowe pengen ahli insinyur ya belajar soal teknik. Kamu pengen ahli masak, belajar masak, itu lebih bermanfaat. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada yang namanya ibadur rahman. Itu adalah orang-orang yang kemudian dia alladzina la yashaduna zur. Dia nggak mau kumpul karo majelis omong kosong, dia nggak mau. Dia nggak mau kumpul sama acara-acara racetho, dia nggak mau. Rene-rene nongkrong sih, main gaple sih, moh gitu kan. Kemudian dikatakan lagi, wa idza marru billahi marru kirama. Kalau kemudian diajak nih majelis-majelis racetho, jak ngegame lah, jak sing racetho-racetho gitu, maka dia akan lewat dengan penuh harga diri gitu loh. Lewati wong ngono-ngono kuwi dengan penuh kebanggaan. Ngopo? Bangga gitu loh. Kalau saya lebih terhormat dengan kondisi saya daripada harus di situ gitu. Gitu. Dan itu saya secara pribadi rasakan itu loh, bagaimana kemudian kita waktu muda itu diajak majelis-majelis gitu kita nggak mau, kemudian Allah mudahkan jalan hidup kita, Allah mudahkan rezeki kita sekolah yo rampung gitu kan, malah di bulan baleni nganti ping 12 gitu kan. Loh, iki enek sing wis duwe titel loro kah? Siji, siji ada, yang udah sarjana ada? Ada. Ngacung Mbak? Ngacung oh? Alhamdulillah sarjana. Nah, sisi dok ya dari puluhan toh atau ada lagi? Dua. Alhamdulillah gitu loh. Jadi ketika kita bermajelis ilmu mengabdikan diri kepada Allah, Allah akan mudahkan rezeki jenengan, Allah lapangkan hati jenengan, Allah akan buat hidup jenengan itu penak. Dan nanti kalau wayai jenengan kemudian akan menikah, Allah akan pertemukan dengan jodoh-jodoh yang baik, yang soleh gitu loh. Ora penting rupa ganteng nek kemudian ora gelem nyambut gawe. Ora penting rupa ganteng nek kemudian tangane nempelengan. Ora penting rupa ganteng nek kemudian mulutnya suka mencaci maki, menghina gitu kan. Enggak penting. Mendingan ganteng ya toh, pinter, soleh, sugih ya kuwi penting nek ngono kuwi. Nek enek tapi kan. Ngarep iki nek ora. Ra enek. Kowe kelas piro le? Oh, SMP. Tak kira SMA. Ya, SMP ngendi? Jaten kah? Oh, iya. Ya, jadi orang-orang yang kemudian ke majelis ilmu hatinya tenang, ayem, penak gitu loh. Makanya nanti kalau panjenengan pulang ke rumahnya, ke kampungnya nek masjid, gek ndang diaktifke meneh rismane gitu kan. Acarane apa disengguyung bareng-bareng, apalagi mau Ramadan. Ya, harus hadir. Ewang-ewang, rewang-rewang, raketan tukang isah-isah rapopo ya. Minggu lalu nek kalian masih ingat ya toh, saya bahkan waktu itu jadi tukang ngosek WC, ora masalah gitu kan. Ora penting itu. Yang penting apa? Kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya, gitu kan. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladziina amanu walladziina utul ilma darajat. Allah akan tingkatkan itu derajat kita ketika apa? Kita beriman. Dengan beriman kita beramal sholih, kita ikhlas, kemudian Allah kasih mudah kita menuntut ilmu, kemudian derajat kita dinaikkan. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Setelah kamu bermajelis ilmu, maka harapannya kamu tahu halal dan haram. Iku malah usrek to le. Malah usrek dhewe. Rungokno to. Ora iso jawab. Maneman lho tak go mulih neh. Ini yang biru tok wis 1 juta lho iki. Nah, sing amplopan ini anggap aja 2 juta gitu kan. Nah, maka ketika kita sudah bermajelis ilmu, kita udah ngerti halal dan haram, maka harapannya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa, Mbak, Mas? Ngacung, amplop putih. Ayo ngacung, ngombe sik. Ayo, apa takwa itu apa? Ayo. Ngacung, Mbak, Mas. Takwa apa takwa? Rasa rebutan. Nggo keprekan to. Sing ra nggo keprekan wis. Nek ngeprek aja nganti ketok lah. Apa-apa, Mbak? Yang keras. Ya, wis ra apa-apa. Engko tak tekokine sebelah. Oh, doe-doe ora ndelok piye ngene iki. Wis kowe genti wae. Engko ndak mutung. Jadi takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, makanya tadi dikatakan sama si Sapa Hadi, jawabannya kui tak bilang kurang tepat karena tujuan kita majelis ilmu sih. Begitu kemudian kita majelis ilmu, kita ngerti larangan dan kita ngerti perintah, lah itu yang kita lakukan gitu. Mbak, Mas semuanya.
Makanya sebagian sahabat itu mendefinisikan takwa itu kayak kamu harus jalan di suatu jalan, ning dalan kuwi akeh beling. Kira-kira nek enek ngono kuwi terus cara mlakumu piye, Mbak, Mas? Amplop putih meneh. Ngacung sih. Kan bingung toh, apa mau pertanyaannya orang katekke. Tak baleni. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagian sahabat mendefinisikan takwa, kamu jalan di suatu jalan ning kono akeh beling, akeh duri. Kira-kira piye cara mlakumu? Singgir ki. Ya aku yo iso tapi kuwi maksudku. Ayo yang lain, ngacung sik. Ayo ngacung sik. Sok ya ora ngerti kaya ngono. Enek dalan akeh belinge, akeh rine. Nah, takwa itu adalah kamu mau jalan, di jalan itu banyak durinya. Terus piye cara mlaku? Ngacung sing dhuwur. Ben ketok sing mburi lho, kae sing ganteng ngacung ngono lho. Ngacung sing dhuwur. Nah, piye? Pakai sepatu. Astagfirullah. Betul kuwi dah maksudku. Ah, kowe apa? Enggak jadi. Mesti jawabannya padha ngono. Kayane tirunan. Ayo, Mbak. Ayo toh. Iki oke lho, tenan lho iki jam 09.00 maneh-man. Heeh, apa, Mbak? Apa? Wah, ngeprek kuwi. Apa? Percaya pada pertolongan Allah, bukan itu maksud saya. Apa? Nek enek dalan, enek rine, kira-kira nek kowe arep mlaku rono, carane piye? Cara ki maksudnya kamu itu loh, di dalam dirimu itu loh, yang mbok tanamkan dalam dirimu kowe kudu ngopo? Kudu piye? Mencari jalan lain. Berarti kowe kamu sukanya lari dari kenyataan hidup kamu. Yang tak maksud adalah hati-hati. Jadi nek enek rine ting tlecek, enek belinge ting tlecek, kowe kan mesti ngati-ngati to. Oh dalane kudu rono lho. Dalane kudu rono, misal kowe koetan, atau arep mrene, dalane kan kudu ning kono. Atau kowe kok kulon, dalane kan kudu ning kono. Enek rine, berarti kan kowe kudu hati-hati. Nah, takwa itu hati-hati. Oh iki dudu duwite ya aja dijikuk. Oh iki dudu bojone ya aja dijikuk. Oh iki dudu sandale aja dijikuk. Mangkat go sendal jepit mulai nggawa sendal sing apik. Aja. Ya, iki dudu pulpene ning sekolahan kan sok ngono to. Ranti pulpen kancane dijikuk. Enggak boleh. Takwa itu akhirnya definisinya gampangnya itu hati-hati. Hati-hati nek emang bukan punyanya ya jangan diambil. Nek bukan haknya ya jangan diambil gitu loh. Maka itulah takwa. Nah, wong-wong sing takwa kuwi mau gara-gara bermajelis ilmu dia bertakwa, akhirnya dilancarke rezekine, masalahe digampangke. Gusti Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Nek kowe takwa, kowe ngati-ati urip sing haram ora mbok tabrak-tabrak, wis jelas daging kirik kuwi haram kowe mbok brakoti sak ndas-ndase gitu kan. Maka kalau itu buat tinggalkan, maka ya ja'allahu makhraja. Masalahmu piye wae dikai dalan keluar. Tenan to. Yakin wis to. Saya tuh ngalami kayak gitu berkali-kali saking saya ya mungkin ya oleh sebagian orang dianggap bisa memberikan solusi dalam masalahnya. Itu orang yang datang ke rumah itu kayak banget ora esok sore bengi gitu kan. Ya ora barengan sih tekone siji-siji gitu. Cerita iki lah, cerita kuwi lah gitu kan. Ya kita mencoba untuk memberikan solusi sesuai kebutuhannya gitu. Dan memang ketika kita paham ilmunya, agama memang jelas komplit, maka masalah apapun bisa dijelaskan, bisa dirumuskan gitu. Makanya kamu kalau mau ngomong sama saya ngomong ekonomi, ayo, ngomong soal hukum, ayo, ngomong soal teknik, ayo gitu loh. Ngomong agama, ayo gitu loh. Kenapa? Karena ya ja'allahu makhraja. Agama itu sudah selesai. Gak ada lagi wahyu yang baru, gak ada lagi nabi yang baru. Agama kita wis utuh, wis murni, wis paripurna, wis komplit, wis lengkap. Ora usah golek liyane. Jadi ibaratnya nanti kamu kalau nikah, wis duwe bojo yo ayu, sregep salat, pinter masak, dalah yo anake akeh gitu kan. Ngono jek ngelirik liyane ya meh ngopo kowe gitu kan. Salah-salah malah ngelirik bencong ya to. Wong saiki wong lanang-lanang sing macak kuwi kadang luwih ayu timbang wong wedok sing asli. Hati-hati lho. Hati-hati kowe ndeloki medsos kuwi wah ayu tenan gitu kan, jebule ora lanang gitu kan. Laura, lanang ora wedok ora gitu kan. Nah, hati-hati gitu. Nah, maka
Pertama itu ketika kita bertakwa dikasih jalan keluar. Kemudian yang kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kowe dikei rezeki saka dalan sing ora dikira-kira. Duwe utang, rumangsa ora iso nyaur, tapi kowe takwa, kowe ora nyolong duwite wong, kowe ora korupsi, kamu enggak nipu orang. Tiba-tiba enek sing teko ngeterinyo nggo bayar utang. Tiba-tiba ada yang datang kemudian mengatakan utangmu tak lunaske, tak anggap sah lunas. Ada aja kayak gitu. Tapi nek enggak takwa sumpah. Ra ndit 100.000 pikirane piye carane nyolong ning Indomaret. Ya toh, nyolong ning Alfamart, nyolong ning tokone tanggane gitu kan. Sendale jebat mikir ya carane nyolong ning masjid gitu kan. Sampai dulu tahun piro saya lupa itu masjid sepanjang jalan Solo Tangmangu itu mungkin dari Jetak sana kali sampai Getas sana itu pucuk emek iki lho ilang gitu kan. Saking wong wis wah bingung ning arep ngopo gitu kan. Jadi mendatangi masjid-masjid mengarep jikuk pucuk emek iki lho. Jadi kabel ijik, jagarake ijik gitu. Tinggal pucuke jadi kabeh me adzan ra iso coba. Sampai kayak gitu. Ya, orang-orang yang kemudian dikasih amanah masjid gitu kan. Dikasih kelola danane gitu kan. Bingung arep golek duit piye carane kemudian jikuk dana saka masjid, masyaallah gitu kan. Jikuk dana saka zakat, masyaallah gitu. Maka hal-hal seperti ini adalah bukan tipikal orang bertakwa. Orang bertakwa itu apa? Kalau kamu mengabdi kepada Allah di masjid, kamu jaga masjid, kamu uri-uri dengan baik, ya kamu nggak melibatkan kepentingan di situ. Insya Allah yang namanya keluarga itu bakalan adem, ayem, tentrem, rezeki lancar, gemah ripah lo jinawi, apa? Toto titi tentrem, kerto raharjo, tuturi handayani, terus konek tutuke, sekuilah pokoknya. Nah, sehingga urutannya mau apa? Pertama, majelis ilmu. Kemudian yang kedua, jadi apa? Bar majelis ilmu. Piye to, Bro? Takwa. Terus yang ketelu nek wis takwa akan dikei rezeki sing lancar karo dikei dalan keluar atas semua permasalahan. Dan yang menarik adalah ketika kita tinggalkan hal-hal yang jelek, biyen tau mendem ditinggalke wis ra mendem, biyen gaene ngegame saiki wis ora tau ngegame, ganti maca Quran gitu kan. Biyen ngamor karo kanca ra cetha atau ditinggalke kanca ra cetha, Nabi SAW mengatakan innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla. Nek ngantek mbok tinggalke sesuatu yang Allah azza wa jalla itu murka, Allah azza wa jalla itu larang, kamu tinggalkan yang haram-haram, illa badalaqallah bihi ma huwa khairun laka minhu, mesti diganti karo sing luweh apik. Wong ra mendem diganti degan, es teh, kopi, meneh cappuccino, latte, sak pirang-pirang omben-omben sing halal eneh. Orang yang kemudian meninggalkan makan makanan haram, meninggalkan daging babi, daging anjing, enek ayam, enek sate kambing, sate sapi, sate kelinci we jek entuk itu po. Sate landak yo jek entuk, ayo coba. Sate poneh, sate jaran yo entuk. Tahu mangan jar? Ya sate jaran. Belum tahu. Jadi masih banyak pilihan yang halal gitu loh. Meninggalkan perzinahan ya toh. Boleh nikah sampai papat. Wani le. Sunat we urung aku, Pak. Kelas piro kowe? Setunggal SMK. Ini malah SMP. Ya Allah. Ya. Jadi Allah punya janji nek sing haram-haram mbok tinggalke diijoli sing apik-apik. Bahkan gantine luweh berkah. Dalam hadis dikatakan al-bai'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Dua orang yang saling bertransaksi jual beli selama dia belum terpisah maka dia punya hak khiyar. Nah, ketika dia punya hak khiyar maka apa yang terjadi? Ya, maka ketika dia punya hak khiyar maka yang terjadi apa? Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma. Nek dhek jujur, iki lho barangku ngene kurange iki, cacate iki, masalah iki, errore ning kene dijelaske, maka kemudian dua-duanya ridho, maka dua-duanya terjadi transaksi, dua-duanya diberkahi. Meninggalkan menipu, maka kemudian diganti dengan keberkahan. Ninggalke korupsi, diganti rezeki sing luwih akeh. Ninggalke colong jupuk, diganti dengan semua manfaat hidup yang lebih baik. Ninggalke makanan yang haram diganti dengan makanan yang halal. Tapi sebaliknya, wa in katama wa kadzaba, kok kemudian dodolan ditutupi, HP pernah kecemplung peceren ra diomongke, motor pernah nabrak ra diceritake, iku pokoke aman terkendali, ora nek masalah, ora nek
apa namanya kendala apapun, motorku aman, iki kabeh aman, pokoknya tak dol gitu kan. Kok dia menipu? Maka kata Nabi SAW, muhiqat barokat tu bai'ihima, maka jual belinya keberkahannya dihapus. Makanya kamu akan menemukan orang-orang yang kemudian terjebak dalam dunia-dunia yang haram, itu uripnya gak tenang gitu. Mungkin pernah saya sampaikan di masjid ini juga, saya pernah ngisi kajian di penjara itu 30-an orang itu cah nom-nom kabeh. Dan kalau ditanya rata-rata ya nyesel gitu. Tapi ya apa terjadi, apa boleh baut gitu loh. Nasi sudah menjadi aking gitu kan, nggak bisa lagi balik menjadi beras gitu. Ya, maka jangan sampai menyesal, karena yang namanya menyesal itu mesti di yang namanya menyesal itu mesti di akhir, di belakang terke. Etok-etok ora delok. Nyesel itu mesti di akhir. Nek di depan namanya ngacung apa? Nyesel itu mesti di akhir, nek di depan namanya ngacung. Orang ngacung ya ora sida. Njawab ke heram kok. Nek ning ngarep kuwi jenenge pendaftaran, Bro. Nek ning mburi biasane nyesel biasane ning mburi. Makanya wong-wong sing lagi barabi kae nek ditekoki, piye rabi? Nyesel. Apa nyesel? Rakit biyen. Nah, beda nyesele, rakit biyen. Makane ben ra galok ndang rabi jar. Kelas pira wong? SMK ya? Kelas loro ya. Rapopo rabi ora apa-apa kok. Dan yang menarik, orang-orang yang bertakwa itu rezekine ngawu-awu itu kayak banget gitu loh. Sampai Allah mengatakan walau annahum aqamut taurah wal injil. Sekiranya ahli kitab kayak wong Nasrani karo wong Yahudi bener-bener menerapkan Alkitab mereka, yaitu Taurat dan Injil, wa ma unzila ilaihim, dan apa yang turun kepada mereka min rabbihim, dari Rabbnya, la akalu min fauqihim wa min tahtihim wa min tahti arjulihim, maka dia akan bisa makan dari mana aja, dari atasnya, dari bawahnya, bisa menjadi makanan, bisa menjadi konsumsi yang luar biasa. Kemudian minhum ummatun muqtasid wa kasirum minhum sa'a ma ya'malun. Tapi di antara mereka ada memang orang-orang yang bertakwa ning oke wong sing ora manut karo Gusti Allah. Nah, saiki wong Islam kan oke toh. Nah, tapi sing ning masjid sithik itu juga sama. Artinya apa? Kalau kamu bisa membuat kampungmu ini sekampung rajin ning masjid kabeh, dimulai dari kamu ngejak bapakmu, bapakmu ngejak ibumu gitu kan, ibumu ngejak dulurmu gitu kan, mbak yumu dan seterusnya, masmu dan seterusnya, masjidnya rame, maka kampung itu akan diberkahi. Orang kemudian akan berdatangan ke kampung itu. Bahkan mungkin kampung itu ngerti-ngerti sumure pas ditimba kudune metune banyu tapi metune minyak, ya iso wae gitu loh. Sangat mudah buat Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua. Mas, itu kan ning Ngawi lho, tahun piro itu ning nggon apa kebon, ning nggon ladang, ning nggon apa ki ladang ya apa sawah sing garing itu lho, digane tanduri jagung itu. Tiba-tiba napa Om? Tegalan. Tiba-tiba enek banyu muncrat isine minyak tuh. Disumet ngono muruk. Wah, kuwi genah. Sing duwe kuwi genah dadi miliarder wis. Nah, itu mudah sekali kalau Allah itu mau memutuskan kayak gitulah. Kamu kalau tahu yang namanya Saudi Arabia, gunungnya gunung batu. Nek gunung ning kene kan iso ditancepi apa wae iso urip to. Gunung Indonesia kan rata-rata ijo to. Gunung kono iki gunung watu, lemah pasir. Jadi nek ning Indonesia kuwi kayu ditancepke iso dadi taneman. Apa jenenge wit jagung, wit jagung. Wit pohonge lho. Tancepke lak tukul. Ning kono nek mbok tancepke malah garing gitu loh. Jadi kayu bakar. Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka miskin? Enggak. Malah kaya raya gak karu-karuan gitu loh. Kenapa? Karena pada akhirnya hakikatnya yang namanya rizki, yang namanya kekayaan itu tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wong Indonesia kerja ketesuk nganti sore nganti bengi gitu kan. Ya mau ngono-ngono wae uripe, mereka santai-santai gitu kan. Tapi hidupnya luar biasa penake gitu kan. Maka yang harus kita pahami apa? Pada hakikatnya yang namanya rizki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang harus kita pahami, Allah juga sudah mengatakan, begitu kamu jadi orang yang bertakwa, sholat 5 waktu, ya kan? Kemudian selalu datang ke majelis ilmu, memperdalam ilmu agama, memahami dan senang dengan majelis, ya maka insya Allah rezekimu lancar. Nek umpomo, ya kan? Umpama hari ini kowe rong kerja, maka iso wae sing lancar rezekine bapakanmu, ibumu.
Ya, dagangane pakmu payu, sawahe pakmu panen, tanggane kena wereng, iso wae gitu loh. Bisa. Sangat mungkin itu terjadi gitu. Makanya orang-orang yang bertakwa pada akhirnya rezekinya selain banyak juga barokah. Gusti Allah paring pangandikan walau anna ahlul qura amanu, sekiranya penduduk satu negeri satu kampung itu beriman kabeh, ora enek kesirikan, ora enek kemusyrikan, wattaqau dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kebanyakan orang mengingkari, enggak mau beriman dan enggak mau bertakwa, kemudian apa? Akhirnya kami saksi siksa atau mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Mau suara apa toh? Kodok ya. Wah, wis parah ini. Kesimpulannya, ini kesimpulannya, orang yang bertauhid uripe aman, ayem. Ora bakal ketemu karo aneh-aneh. Orang yang bertauhid lurus tuh nggak akan bertemu karo begal, copet, macam-macam. Saya tuh sampai kadang tuh bingung, ketemu teman itu ceritanya aku numpak bis ping 5 dicopet ping 5 gitu. Padahal aku kadang yo blas ora tau dicopet. Makanya ketika kamu mikir wedi karo copet gitu kan, maka pastikan ya kamu punya tauhid yang bener, iman yang bener. Guyu terus sih cah iki. Cah suwung iki. Kon ora krungoki giran krungu swara sing aneh malah kelingan terus. Wah, wis luar biasa. Jadi orang yang bertauhid itu eling-eling ku dadi kuis lho. Orang yang bertauhid itu aman. Kemudian orang yang sholat tenang. Enak toh, aman, tenang. Omahmu ben ra diparani maling, sholat toh sing sregep, tenang. Ning omah aja enek kesirikan. Teko ora pake, pak iki gantung-gantung ya apa? Kuwi gen omahe ora ambruk, gen slamet, gen ngene jikuk gua. Paling wis seneni pakmu gitu. Ya hal-hal kayak gitu kita singkirkan. Jimat-jimat, benda-benda keramat di rumah kita buang, jangan sampai ada di situ. Kemudian majelis ilmu kita tentram, ora usrek, ora bingung, ora sumpek, ora main FF gitu kan. Kemudian bertakwa, kamu dapat solusi dan rezekinya lancar. Sehingga kesimpulannya, orang yang bertauhid, sholat, majelis ilmu, takwa, itu uripnya nyenengke, dadi wong Islam sing enjoy, wong Islam sing asik, wong Islam sing ora sumpek, mantep dengan keimanan, dimingi-mingi pindah agama orang gagas, itu loh. Ngono, rumusé kuwi. Iki angel lho ngene iki, ora bakal nemu ning SMP Jaten ra enek ngene iki sing ngajari ngene iki. Wis to. BK. Malah ning BK. Apa meneh ning BK, ning BK enake kunci ya robeng. Ya, jadi kesimpulannya kuwi wis rampung. Saiki sesi tanya jawab. Sing teko kei amplop. Amplop entek kei sing biru. Biru entek iki kei arem-arem. Ngacung. Sampai jam pinten, Om? Manut. 9/4 ya. Silakan. Ayo, ada yang nanya enggak? Nek enggak ada tak tutup. Tak gomulene duite. Ayo. Apa Mbak? Terkese. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, perjanjiannya gitu kok. Salahmu teko. Cepet toh. Saiki. Yuk, kan meh teko. Kan bayar di muka. Tanya, oh, enggak apa-apa, penak toh ning kene piye? Ditekoki jawab entuk amplop, teko engko sing jawab aku, ya kowe sing entuk amplop dudu aku ya toh. Penake pol. Apa Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berarti amplopnya loro iki. Oh, yang kedua apa? Kadang di lingkup pertemanan. Iya, kena. Oh. Kan masih banyak teman-teman yang jauh dari ajaran Islam maupun masih melakukan pendudukan. Heeh. Nah, itu bagaimana cara kita untuk membentengi diri tanpa harus menjauhi. Oh ya. Oke. Dah? 2 aja toh?
Oke kontak, sakit fajar aku manan. Oke, pertanyaan pertama, hidayah perlu dijemput apa ditunggu? Nah, ini nanti kaitannya khususnya kalian perempuan itu hidayah, rizki, jodoh itu sama. Hidayah, rizki, jodoh itu sama. Sama-sama apa? Prosesnya sama. Allah sudah tetapkan, tapi kamu nggak tahu ketetapannya. Sehingga apa? Ya harus dicari. Anak ini lahir, kalian lahir, orang tuamu itu hakikate. Pernah tak contohkan di sini di kajian bapak, nggak tahu bapakmu ada nggak gitu. Wong Bulu pernah dong? Bukan ya? Orang mana? Oh, mbok Pak Enek pas ning kene. Nggak ada, oh ya. Nah, jadi ketika sapa Mbak Vivi lahir dan saudara-saudaranya lahir, anggaplah saudaramu pira, Mbak? Oh, berarti 2. Ya yes, bener berarti. Wong loro lahir, kowe sing barep. Oh, kamu ragil. Nah, lahir, maka Allah itu sudah kasih rizki, udah dipatok rizkine. Nah, kamu bayangin rizkine itu kayak sebuah pohon yang ada buahnya. Penake pohon apa? Pohon apa penake? Pelem. Nah, berarti bapake Mbak sapa mau lali? Vivi ya. Kuwi sajane wis dikeki wit pelem sak wowoe gitu loh. Nah, tinggal bapake Mbak Vivi ini termasuk wong tua sing gelem menek atau nek ra iso menek misal lemu kaya aku gitu kan, ra iso menek, gelem ora golek gethek nyenggek gitu kan. Atau nek ora gelem nyenggek, maka dia punya temen enggak sing gelem mewakili dia menek gitu kan. Nah, ternyata ada juga orang tua model sing kepapat. Ora gelem menek, ora gelem nyenggek, ora gelem golek kanca sing menekke. Dhek pilih ning ngisor nunggoni. Sehingga yang datang pelem yang bosok, benjut, krowo ya toh. Nah, maka jodoh, hidayah, kemudian rizki sama. Ketika kamu nggak menghampiri, maka bagaimana mungkin itu akan mendatangi? Makanya dalam kasus nyun sewu ya, perempuan-perempuan, kamu tuh punya hak untuk ngomong sama bapakmu. Nek wis wayahe nikah, ngomong karo bapak, Pak, umur kula pun cekap, kula pun siap nikah mangpadoske garwa sing soleh. Itu hak kamu dan kewajiban orang tua mencarikan gitu loh. Nah, kadang ini nggak berjalan di masyarakat. Anake ora nembung, wong tuane ra goleke, nyun sewu, akhire sampai tuwek ora nikah-nikah. Satu, ada juga yang kemudian anake golek dengan segala macam cara yang ra karu-karuan, bapake meneng wae, akhirnya rasido nikah ning meteng dhisik. Nah, kasus-kasus kayak gitu. Nah, hidayah juga sama. Ketika kemudian kita tahu betul bahwasanya hidayah itu penting, sehari 17 kali kita minta hidayah dengan mengatakan apa Mas ganteng? Oh kan, malah sehari kita meminta hidayah selama sebanyak 17 kali dengan mengatakan apa? Iki lho, wis tak longke iki lho. Ngacung kae. Malah ustadzah TPA-ne ngacung. Dengan mengatakan apa? Mengatakan, yo Al-Fatihah yo, tapi ayatnya yang mana gitu. Ayatnya maksudku. Ya Al-Fatihah bener ayatnya. Ayatnya? Salah. Ayatnya, Mbak, tinggal ayatnya. Amin. Aduh. Ihdinas siratal mustaqim. Terno. Ya, sik kae lah, sik putri pokoke. Sik putri, aja sik putra, sik putri. Ngerti ora kenal loh. Wah, jan bocah iki. Ping 17 kita minta ihdinas siratal mustaqim ping 17 minimal gitu loh. Nah, sehingga apa? Nek wis njaluk ya kowe ya kudu ikhtiar majelis ilmu. Kaya to bapakmu ning masjid ya njaluk, ya Allah, kula nyuwun rezeki sing lancar. Wis njaluk. Allah itu kalau orang minta itu kemungkinan cuma 3. Dikei kaya sing dijaluk, digenti sing luwih apik, apa di cancel, ditunda nanti di akhirat. Jadi nek kamu sudah minta jodoh, minta rizki, minta ini, minta itu, kuwi jane wis enek kaplingane bakal dikeke. Mung tinggal apakah kamu mau jemput apa enggak gitu loh. Dongra. Misal kamu minta sama saya, Mas tukokne bakso. Ya ngono. Mreneo. Kan aku bahasaku mreneo. Warung baksone ning kono. Mosok iya warung baksone tak gawe mrene lagi kowe gelem mangan bakso?
Merono, aku wis siap bayari tak enteni ning kono. Merono gitu loh. Paham? Nah, maka kamu sudah minta, sudah tak iyakan, tak enteni ning warung bakso kok ora teko. Salahe sapa ngono kuwi? Ya salah kita. Bapakmu ibumu wis dikei rezeki wit pelem mau enek peleme, tapi ora gelem enek, ora gelem nyenggek, ora gelem ngongkon wong pilih ngenteni entuke recekan dikeke kowe ya wis apesmu gitu loh. Ya, maka ya yang namanya hidayah, rezeki, jodoh ini harus dijemput tapi dengan cara yang benar. Ngomongnya dijemput, ya tak yang-jangan, bukan. Tanya sama walinya yang baik, tanya sama ustadz, sama guru ngaji, suruh nyarikan jodoh yang baik, pasangan yang baik, ngono coba pacaran gitu. Hidayah juga sama. Gak mungkin kamu dapat hidayah dengan nonton film Korea, gak mungkin. Gak mungkin kamu dapat hidayah dengan nonton film horor, gak mungkin gitu loh. Nonton Doraemon, nonton Shinchan, main FF, kowe pengen itu hidayah, gak mungkin gitu kan. Hidayah hanya bisa didapatkan di rumah Allah melalui majelis ilmu, kumpul karo wong-wong soleh. Ngono bro, dong ra? Alhamdulillah. Mulai yo nek dong. Nah, terus pertanyaan kedua, nek duwe kanca sing elek piye? Maka berlaku kaidah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Nek iso dicegah keelekane, mendem gelasnya ditumpang, ciune ditumplak, nek emang itu gak membahayakan kita, silakan. Tapi nek membahayakan, kandani. Fa ilam yastati fa bilisanihi, kasih tahu, aja mendem dosa. Nek ngono ya wedi, maka dibenci dengan hati. Kemudian kita tinggalkan pergi. Kenapa? Ku angfusakum wa ahlikum naro, selamatno dirimu karo keluargamu dari api neraka. Wong elek nek mbok kancani terus-terusan, bukane dhek tambah HP, iso-iso kowe tambah elek, melu kaya dhek. Jadi harus ada batasnya. Sampai seberapa lama saya harus nemenin, apa meneh nek mung kanca gitu kan. Makanya saya selalu katakan di mana-mana dalam kajian kebaktian pada orang tua, termasuk bakti terbaik anak kepada orang tua bukan ngekei bondo. Ngekei bondo ki yo apik, tapi memastikan orang tua itu mati dengan menyebut la ilaha illallah itu adalah sebuah kebaktian yang paling istimewa. Memastikan orang tua di masa tuanya dia sholat, sujud, rukuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu yang paling istimewa. Tapi enek juga anak saking senenge karo wong tuane senenge mendem, tuwek ya ditukokke ciu, yo enek ngono kuwi. Aku anak ra cetha gitu kan. Enek anak ngono kuwi. Maka kebaktian terbaik itu nek kowe iso ngancani wong tuamu posisi nyawane meh metu, mbok bisiki Pak la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus mati, mbok sawang tenan. Maka itu kowe iki anak sing luar biasa. Dunia seisinya ora enek tandingane. Ngono, Mbak, Mas. Dong ra? Tenane. Alhamdulillah. Ayo, sapa meneh sing meh teko? Cek akeh lho iki. Lho, tik kandel iki. Wah, ngacung. Etoke sing ngacung ora didit to. Pokoknya aku gojengan harus dilebokke ati pokoknya. Yo, belakang pingsu, Cek. Yo, iki lho, kayakne. Wong iki dipilih sing paling ganteng sing kon ngeterke. Menurutku paling ganteng. Menurut mereka yo mbuh gitu kan. Ayo kekno. Nah, kenapa Allah tidak membuat kita semua beriman saja? Maka jawabannya ada pada Quran surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu memang menciptakan semua hidup dan kehidupan, mati dan kematian, siksa kubur dan seterusnya untuk ngetes kamu mana yang amalnya paling baik. Jadi Allah tuh memang pengen ngerti kowe iki wong iman sing tenan pora, tulus pora gitu. Jadi bukan dikei penak kabeh kayak kamu sekolah dulu. Kenapa dikei ujian? Ben ngerti di sing sekolah tenan, di sing glenyengan kan gitu. Nek coba wis rasa ujian, bijine 100 kabeh gitu kan. Wah, ketoke pinter, bijine apik ning jane kan bodoh gitu kan. Tekok 1 tambah 1 piro? 17. Konangan nek bodoh kan. Tapi nek emang enek ujiane beneran, maka disitulah kemudian kita akan paham, oh iki memang bener pinter, buktine rankingnya bener, ternyata dites ya bener, bocah dijak ngomong ya ora ngah-ngoh pinter ya, berarti emang bener gitu loh. Bahkan nek kamu kuliah kan ujiannya kan banyak toh, dari mulai UTS, UAS, kemudian sidang proposal, kemudian sidang hasil, sidang
terakhir gitu, nek nggon kampus Islam tuh nek munakosah segala macam gitu kan, pendadaran dan seterusnya gitu kan. Maka ya harus kita pahami semua itu untuk nguji kita mana yang imannya bener, mana yang tulus gitu loh ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Oh, Mbak. Santai dulu ya. Apa? Oh, ketakwaan seorang kalau emang itu benar ya pasti menjamin masuk surga ya. Karena nanti kalau kita ngomongin ketakwaan, mudah-mudahan minggu depan kita ngomongin ketakwaan, yaitu banyak sekali balasan dari Allah Subhanahu wa taala termasuk jaminan surga buat orang-orang yang bertakwa. Contoh gampang, nanti kamu Idul Fitri. Apa namanya? Puasa. Nah, di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang takwa karena kamu puasa. Nah, janji Allah pada orang yang berpuasa apa? Disiapkan pintu surga khusus namanya ngacung. Namanya wis piye iki sakmene mbane rene sing iso. Oh, ora katekke kok. Dalam Al-Qur'an bentar lagi kita mau puasa ya toh, dikatakan bahwasanya puasa itu ciri orang bertakwa. Tujuan puasa itu adalah agar kemudian orang itu bertakwa, ya kan? Maka Allah punya janji buat orang-orang yang bertakwa disiapkan pintu surga. Pintu surga itu ada 8. Ada pintu surga khusus buat orang bertakwa yang namanya ngacung. Apa? Aduh, pintune lawange. Aduh, rek sing ngacung. Namanya royan gitu. Ya, itu menunjukkan bahwasanya orang bertakwa masuk surga bahkan pintunya khusus. Ya, nanti kalau ada kesempatan kita jelaskan lebih dalam. Mbah, iki sing online teko, tolong jelaskan soal poligami. Wah. Iki cah cilik-cilik siji wae urung kok. Kon jelaske poligami. Ayo, rapopo. Gayamu. Ya tadi sono kamu. Piye, Mbak? Kamu dilungke urung kowe mau? Belum. Oh, belum. Dilungke. Alah kesel alah ya Allah. Golek ana sing paling ayu. Ngacung Mbak? Nah, lho. Gen ketok. Ini majelisnya anak-anak muda yang belum wayahnya nikah gitu. Jadi soal poligami nantilah gitu. Ayo, Mbak. Piye, Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa membaca apa? Aljabar. Piye maksudnya? Asmaul Husna Aljabar itu. Walah. Oh, kamu sakit hati sama siapa? Waduh. Waduh. Sangel ya, pertanyaannya angel ya. Hah? Ya, jadi dalam hidup ya toh kaidahnya itu cuma 2. Kalau kita ngomongkan agama, maka butuh dalil. Al aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah, ritual ibadah, zikir-zikir, wirid-wirid, ya, rukuk sujud, cara salat segala macam itu butuh dalil. Hukum asalnya itu enggak boleh. Ya, illa madalla dalil ala wujubiha, sampai ada dalil yang nyuruh kamu sholat subuh 2 rakaat, karena nyuruhnya 2 rakaat. Kamu nggak boleh sholat subuh kalau nggak ada dalil suruh perintah sholat subuh, tapi karena ada kita wajib sholat subuh. Maka terkait zikir, wirid, doa, tata cara ibadah-ibadah yang ada bacaan-bacaan tertentu dilakukan dengan hari-hari tertentu butuh dalil. Itu hukum asalnya harus ada dalil. Tanpa dalil maka itu nggak sah, nggak perlu dilakukan. Oke. Kemudian yang kedua, pegangan yang harus kita pegang yang kedua, hukum asal dalam muamalah, apakah itu jual beli, transaksi, makanan, maka semuanya boleh kecuali yang dilarang. Nah, kamu mau makan kelapa, boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa? Karena enggak ada larangannya. Kamu mau makan tongseng guguk, boleh enggak? Enggak boleh karena ada larangannya. Nah, karena itu terjadi perbedaan 2 prinsip itu. Jadi kalau untuk ibadah butuh dalil, bacaan-bacaan wirid-wirid butuh dalil, tapi kalau kemudian untuk transaksional, makanan,
ya, urusan-urusan bisnis, maka yang kita butuhkan adalah dalil larangannya. Kalau ada nggak kita lakukan, tapi kalau nggak ada silakan dikerjakan. Mau jualan kaos kaki, dalilnya larangannya ada nggak? Nggak ada, silakan. Mau jualan ganja boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ya karena ganja itu memabukkan, maka menjual barang yang haram itu nggak boleh. Karena nggak boleh, maka menjualnya juga tidak diperbolehkan. Sehingga yang harus kita pahami adalah bagaimana kemudian kita bisa membedakan ini. Nah, kembali ke tadi, pertama bacaan-bacaan tadi itu butuh dalil, dalilnya nggak ada. Dan ketika kita ngomongkan itu Asmaul Husna Al-Jabbar gitu kan, Allah Maha Jabbar, Maha Perkasa, Maha Kuasa, maka itu adalah sebuah nama yang mulia yang nggak boleh kita simpangkan. Maksud tujuannya nggak balas dendam, itu kan jelek gitulah. Itu kan jelek. Ya, maka itu jelas menyimpang dari penggunaan nama Asmaul Husna. Kemudian apa meneh tadi mau copo gitu terus malah balikan pacaran gitu kan. Itu namanya istidrot gitu. Istidrot itu apa? Orangnya berbuat maksiat tapi kemudian rezekinya dikai lancar. Balikan pacaran goro-goro moco ini, itu istidrot. Salah, pacaran itu salah, haram. Aku yakin pacaran itu salah, Mbak, Mas. Ya, pacaran itu gak boleh gitu. Jadi kalau kamu memang seneng sama seseorang, maka silakan diminta dari walinya, didadekke bojo gitu kan. Perempuan pun juga kalau kamu seneng sama laki-laki, kamu tinggal ngomong sama laki-laki itu, "Mas, aku seneng karo kowe, tolong aku dilamar." Ngono, gak apa-apa, gak usah malu gitu loh. Tapi nek mung pacaran ngalor ngidul ngetan ngono biak-biak wong loro gitu kan, maka itu tiap hari dia berbuat dosa. Bahkan mungkin tiap WA dia berbuat dosa. Nah, maka ini yang harus kita pahami. Saya rasa cukup nggih, udah malam ya, tak bawa pulang meneh iki ukah iki. Pripun? Oh, belum ya? Ngalih tak kene tak kongkon. Lah iki tok ora reti meneh. Sapa jenenge? Rizki ya. Nah, dapat rizki tapi untuk orang lain gitu. Biasa laki-laki itu nyari rizki tapi dikasihkan orang lain gitu kan. Nah, makasih Mas Rizki, ngono lho, Mbak. Cukup nggih? Baik, ini yang bisa saya sampaikan karena sudah malam gitu. Gak enak sama orang tua kalian, rakyatan